Kamar nomor 1 di sebuah wisma di Sidrap, Sulawesi Selatan, menjadi saksi bisu tragedi yang dipicu oleh hal paling sepele. Perdebatan tarif. Wanita berinisial MKP tewas mengenaskan hanya karena selisih paham dengan pelanggannya, YN. Perjanjian kencan 1 jam dengan sisa waktu 25 menit yang belum terpakai, seketika berubah menjadi mimpi buruk. YN berubah dari tamu menjadi pembunuh sadis. Ini adalah kisah nyata tentang konsekuensi fatal dari emosi yang meledak. Hanya karena uang, sebuah nyawa melayang. Dengarkan baik-baik, karena Anda mungkin tidak akan percaya bagaimana kronologi insiden tragis ini terungkap. Halo sobat, selamat datang. Kita akan membedah kasus-kasus kriminal yang menggemparkan di seluruh Indonesia secara faktual dan hati-hati. Hari ini, kita mengangkat sebuah insiden memilukan dari Kabupaten Sidrap yang menjadi peringatan keras bagi kita semua. Kasus pembunuhan MKP menunjukkan bahwa kurangnya pengendalian diri bisa membawa pada kehancuran total. Kami menyajikan konten ini semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi tentang hukum dan kriminalitas. Kisah tragis ini berawal dari sebuah interaksi di dunia digital melalui aplikasi pesan populer yang sering digunakan untuk mengatur pertemuan tertentu, yaitu MiChat. Korban, wanita berinisial MKP 34 tahun, dikenal menjalankan layanan pribadi, dan pada hari itu ia terhubung dengan seorang pria bernama YN 31 tahun. Setelah serangkaian negosiasi virtual, keduanya mencapai kesepakatan harga untuk layanan yang akan diberikan. Disepakati bahwa tarif layanan adalah sebesar 600.000 dengan durasi waktu kencan yang disetujui selama 1 jam penuh. Detail perjanjian ini menggarisbawahi kebebasan bagi pelanggan YN untuk memanfaatkan durasi waktu tersebut sesuai keinginannya. Setelah perjanjian disahkan, YN bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan, kamar nomor 1 di sebuah wisma yang terletak di wilayah Kecamatan Dua Pitul, Kabupaten Sidrap. Kedatangan YN pada Jumat malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah mulai menjadi penanda dimulainya janji kencan yang secara tak terduga akan menjadi akhir dari segalanya. Pihak kepolisian kemudian merilis sebuah detail penting yang menyertai kejadian tersebut. Saat YN tiba, MKP ternyata didampingi oleh suaminya. Suami korban diketahui berada di lokasi, menunggu di koridor wisma, karena ia sudah mengetahui aktivitas yang dilakukan istrinya. Meskipun suami korban tidak terlibat dalam komunikasi atau urusan pembayaran, keberadaannya di lokasi menjadi fakta penting yang akan membantu rekonstruksi kejadian. Suasana di wisma itu tampak normal, menyembunyikan potensi konflik yang siap meletus di balik pintu kamar nomor 1. YN masuk ke kamar dan suami korban tetap menunggu di koridor, menanti selesainya durasi 1 jam yang telah disepakati. Setelah YN dan MKP berada di dalam kamar, layanan pun dimulai. Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan penyidik, keduanya sempat melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali. Setelah sesi pertama usai, YN beranjak untuk membersihkan diri di kamar mandi. Namun saat YN keluar dari kamar mandi, konflik langsung meledak. Menurut keterangan Kapolres Sidrap, AKBP Fandri Taherong, durasi waktu kencan 1 jam yang disepakati ternyata belum habis. Tepatnya waktu yang tersisa adalah 25 menit lagi. Pada saat inilah MKP langsung menyampaikan klaimnya dan menagih pembayaran penuh sebesar 600.000 kepada YN. Korban bersikeras agar YN segera melunasi tarif yang telah disepakati tanpa menunggu sisa waktu 25 menit terpakai. Permintaan ini memicu reaksi keras dari YN. Pelaku merasa sangat keberatan dan kecewa. Menurut YN, ia belum mendapatkan layanan penuh sesuai durasi yang dibayar, sehingga ia merasa tidak adil jika harus membayar lunas saat itu juga. YN berargumen bahwa sisa waktu 25 menit seharusnya masih menjadi haknya untuk meminta layanan tambahan, atau pembayaran baru bisa diselesaikan di akhir durasi. YN bahkan menyampaikan tawaran
Kan baru 1 kali dan ini masih ada 25 menit. Bagaimana kalau saya bayar setengah saja, 300.000? Tawaran ini diajukan dengan asumsi layanan dihentikan saat itu. Namun MKP menolak tawaran separuh harga tersebut dan tetap menuntut pelunasan 600.000. Perselisihan tentang hak waktu dan kewajiban bayar ini memuncak, menciptakan ketegangan yang berbahaya di dalam kamar Wisma. Negosiasi yang penuh emosi dan perdebatan sengit tentang uang dan waktu layanan itu menemui jalan buntu. Kedua pihak sama-sama tidak ada yang mau mengalah, dan suasana di kamar menjadi semakin panas. Inilah titik kritis di mana konflik verbal dengan cepat berubah menjadi konflik fisik yang brutal. YN yang merasa kesal dan amarahnya tak terbendung karena ditagih di tengah durasi mulai menyerang. Pergulatan sengit pun terjadi di atas tempat tidur. Dalam upaya membela diri dari serangan YN, MKP mencoba melawan. Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara yang ekstrim, yaitu menggigit tangan YN. Gigitan yang keras itu justru membuat YN semakin kalap dan benar-benar kehilangan kendali diri. Rasa sakit dan amarah yang meledak karena perlawanan korban membuat YN membalas dengan tindakan yang lebih berbahaya. Ia menggunakan tangannya untuk mencekik leher MKP. Tekanan pada leher korban membuat MKP berada dalam bahaya besar. Dalam kondisi terdesak dan tercekik, korban berusaha sekuat tenaga untuk meminta pertolongan, dan dari sanalah terdengar teriakan histeris yang menusuk ke hening malam di luar kamar Wisma. Teriakan MKP menjadi alarm bagi orang-orang di Wisma. Di luar kamar, suami korban yang sedang menunggu segera tersentak dan menyadari ada yang tidak beres. Ia langsung berlari ke pintu kamar dan menggedornya dengan keras sambil berteriak, "Buka, ada apa di dalam?" Suami korban berusaha keras masuk untuk mengecek keselamatan istrinya. Di dalam kamar, YN berusaha dalam kondisi puncak kepanikan. Ia takut aksinya diketahui dan tertangkap. Apalagi teriakan MKP tidak berhenti meskipun ia sudah dicuri, dan pintu terus digedor dari luar. Didorong rasa panik dan amarah yang membutakan, YN mengambil langkah yang menghancurkan segalanya. Ia mengeluarkan senjata tajam yang ia bawa, yaitu sebilah badik, dan mengambil keputusan yang mengerikan. YN langsung menusuk leher MKP dengan badik tersebut. Tikaman itu seketika menghentikan semua perlawanan dan teriakan. Korban langsung terkulai tak berdaya tewas di tempat. Perbuatan keji ini dilakukan pelaku murni karena dorongan kepanikan dan amarah yang tak terkontrol akibat konflik tarif layanan. Setelah yakin korban sudah tidak bergerak, YN segera kabur dari kamar. Saat YN keluar dari kamar Wisma, ia terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV berlari tergesa-gesa kabur meninggalkan lokasi kejahatan. Suami korban yang berhasil masuk ke dalam kamar terkejut dan histeris menemukan istrinya telah tewas bersimbah darah. Meskipun upaya pertolongan dilakukan, nyawa MKP sudah tidak tertolong. Peristiwa ini dengan cepat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Satuan Reskrim Polres Sidrap segera melakukan penyelidikan mendalam. Berbekal rekaman CCTV dan penelusuran riwayat komunikasi terakhir korban di aplikasi michat, identitas pelaku pembunuhan segera terungkap, yaitu YN, 31 tahun. YN menjadi buronan selama beberapa hari. Ia mencoba menghilang jejak dengan bersembunyi di dalam sebuah rumah kebun yang terletak di wilayah Kabupaten Maju. Namun, upaya pelariannya sia-sia. YN berhasil diringkus oleh tim kepolisian pada Selasa, tanggal 9 September. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. YN telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, sebuah pasal yang menjanjikan hukuman penjara yang sangat lama. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kejahatan sekecil apapun motifnya akan selalu dikejar dan dihukum. Kisah tragis dari Sidrap ini adalah akhir yang menyedihkan bagi MKP dan awal kehancuran bagi YN. Semua ini dipicu oleh kurangnya kesabaran dan pengendalian diri dalam menghadapi perselisihan. Tragedi ini menjadi pengingat yang menyakitkan. Tidak ada perselisihan tarif atau emosi sesaat yang sebanding dengan harga sebuah nyawa dan kebebasan di balik jeruji besi. Kami berharap melalui konten ini, kita semua dapat mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga emosi dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Ingatlah,
Kekerasan selalu menghasilkan kerugian, baik bagi korban maupun pelakunya. Terima kasih banyak Sobat Kriminal telah menyimak investigasi mendalam ini hingga tuntas. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda yang bijak di bawah. Jaga diri Anda selalu dan sampai jumpa di kisah berikutnya.